It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Bah, Ya, kueku jadi jatuh atuh. maaf, beta tak sengaja. Ganti yang baru. Wah, kesukaanku. Sini. Set. Hap, kena kok. Ih, beta. Maaf, yang sekarang beneran kok. Set. Hap, kok kurang cepat sih. Maaf, maaf, maaf. Buat apa minta maaf kalau kamu teh nggak tulus? Wan, Iwan. Beta janji tak akan ulangi lagi. Beneran deh, maaf. Beta bercandanya kelewatan. Janji ya. Beneran. Kita suap ya. Nyam-nyam, enak ya. Nuhun ya, Bet. Sama Wan. Kalau aku jadi Iwan juga pasti kesalah. Masa sih diulang-ulang sih kesalahannya? Iya sih, tapi Tuhan Yesus mengajarkan pada kita untuk tetap bisa mengampuni tanpa batas loh. Coba deh kita ikuti Bible Story hari ini di ibadah online Star Kids yang super keren ini ya. Yuk, ambil buku Alkitabnya supaya kita bisa baca ayat bersama saat ayat dibacakan. Dan saat ini dalam ibadah online Star Kids, teman-teman bisa hormati Tuhan dengan duduk yang rapi dan sopan, kecuali bagi yang sedang sakit ya. Allah hadir dimanapun teman-teman berada, jadi tidak makan dan minum selama ibadah. Teman-teman, pastikan ya mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Sekarang, klik yuk! Like, subscribe, dan share link online Star Kids ini supaya lebih banyak lagi teman kita yang mengenal Tuhan Yesus. Tunjukkan kasih kita kepada Allah dengan menyanyi dan menyembah Tuhan dengan semangat ya. Sekarang, mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru. Kami menghormati-Mu dengan memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Roh Kudus, mari hadirlah bersama kami dan ajar kami menghormati-Mu sehingga Tuhan dimuliakan. We love you Jesus. Amen. Forgive one another. This is what we should do. Forgive one another, even as God has forgiven you. Forgive one another. This is what we should do. Forgive one another, even as God has forgiven you. 70 times 7. 70 times 7. We should forgive one another. Sisters and brothers loving each other. We should forgive one another. Forgive one another. This is what we should do. Forgive
one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. Kau yang termanis, ku ingin dekat padamu. Kau yang terindah, kasihmu tiada batasnya. Melebihi segalanya, kuasamu nyata di dalam hidupku. Melebihi segalanya, kuasamu menjaga hidupku selalu. Kau yang termanis, ku ingin dekat padamu. Kau yang terindah, kasihmu tiada batasnya. Melebihi segalanya, kuasamu nyata di dalam hidupku. Melebihi segalanya, kuasamu menjaga hidupku selalu. Melebihi segalanya, kuasamu nyata di dalam hidupku. Melebihi segalanya, kuasamu menjaga hidupku selalu. Melebihi segalanya, kuasamu nyata di dalam hidupku. Melebihi segalanya, kuasamu menjaga hidupku selalu. Melebihi segalanya, kuasamu menjaga hidupku selalu. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Mengampuni itu memaafkan teman yang bikin kesel. Mengampuni itu tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain loh. Mengampuni itu tidak menyimpan dendam.
mengampuni itu tidak marah-marahan lagi. Aku setuju. Teman-teman, mengampuni itu ya maafkan ya. Betul, Quina. Pada bulan ini adik-adik kita akan belajar bersama tentang forgiveness yang diartikan dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jujur nih Kak Reti, aku kadang gak mudah juga sih untuk mengampuni orang yang bersalah pada aku. Apalagi dia orangnya tuh udah sering banget bikin aku sedih. Betul, Kak Reti juga suka merasa seperti itu. Tidak mudah memang. Karena itu kita akan belajar dan ingat bahwa karena Allah telah mengampuni kamu, maka kamu harus mengampuni orang lain juga. Kak Reti, gimana tuh caranya? Aku belum ngerti. Itu pula yang Petrus, murid Tuhan Yesus, ia rasakan yang sama saat ia bertanya seperti ini pada Tuhan Yesus tentang bagaimana mengampuni orang lain. Kita lihat kisahnya dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Wah, tampaknya Petrus kesal pada saudaranya ya. Mungkin sekali dimaafkan, 2 kali, 3 kali, tapi terus aja buat salah kepadanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." What? 70 kali 7? Itu kan 490. Ih, banyak amat. Tenang Quina, coba dengarkan dulu kisahnya ya. Tuhan Yesus menjelaskan dengan suatu kisah tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah raja mulai memeriksa, ditemukanlah ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dalam zaman perjanjian baru, 1 talenta merupakan ukuran jumlah yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. 1 dinar sama seperti 1 hari kerja orang Yahudi. Oh, jadi dinar itu mata uang yang digunakan orang Yahudi ya? Kalau kita di Indonesia ada rupiah ya teman-teman. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Berarti 6.000 hari kerja. Dan itu kira-kira 20 tahun. Kalau di masa sekarang, upah gaji kalau seseorang bekerja nih adik-adik 1 bulan ya, kira-kira nih Quina, gajinya itu 4 juta. Jadi bila dihitung 4 juta dikali 12 bulan berarti 48 juta. Udah banyak ya. Dan kalau 20 tahun berarti 48 juta dikali 20 itu sama dengan 960 juta. Jadi kira-kira 10.000 talenta itu sama dengan 9 triliun 600 miliar rupiah kalau sekarang. Wow, itu super duper banyak banget ya. Hutang hamba itu sebesar 9,6 triliun. Nolnya saja ada 12 teman-teman. Buat aku saja lihat uang 100.000 yang 5 aja. Udah besar banget. Ini triliun. Banyak yang tak terhitung lagi deh buat aku. Buat apa ya dia berhutang uang sebanyak itu? Karena itu, orang ini tidak mampu melunaskan hutangnya yang super besar itu. Raja itu kemudian memerintahkan untuk dia membayarnya.
Karena dia tidak bisa membayar, jadi harus digantikan dengan menjual anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Oh, kasihan sekali. Anak istrinya dijadikan sebagai pengganti bayar utangnya, duh. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, menyembah raja, meminta belas kasihan kepada sang raja katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga sang raja membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wah, luar biasa sekali baiknya raja itu. Hutang yang super banyak itu dihapuskan loh. Wah, ini sih super duper raja yang baik amat. Tetapi kemudian nih, ketika hamba yang sudah diampuni dan dihapuskan hutangnya itu, ia keluar. Lalu ia bertemu dengan seorang hamba lain yang ternyata berhutang kepadanya 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Hei, bayar hutangmu." 100 dinar adik-adik berarti sama dengan 100 hari kerja. Jadi kira-kira kalau dirupiahkan itu 12 jutaan. Bentar. Orang itu kan baru saja diampuni dengan raja ya. Dihapuskan hutangnya yang super banyak itu. Berapa tadi? Sekitar 9,6 triliun. Dan ini hutangnya cuma 12 jutaan kan? Nah, orang lain ini kan hutangnya jauh lebih sedikit daripada hutang dia. Kok jahat sekali dia, malah menangkap, mencekik, dan memaksa temannya itu untuk bayar. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi adik-adik, orang ini menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai harus dilunaskan dulu hutangnya. Wah, kok dia tidak mau mengampuni orang yang berhutang jauh lebih sedikit daripada hutang yang ia miliki pada raja dan telah diampuni dan dihapuskan itu? Melihat apa yang terjadi itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu melaporkan segala yang terjadi kepada sang raja. Kalau sang raja tahu apa yang dilakukan orang ini yang tidak mau mengampuni orang yang berhutang lebih sedikit kepadanya, apa yang akan dilakukan raja itu ya? Kita lihat ya kisahnya dalam tayangan ini. One day, Jesus was teaching his disciples, and Peter asked how often he should forgive people who have wronged him. Would forgiving someone 7 times be enough? Peter probably thought 7 times was more than enough because the religious teachers back then said you should forgive others 3 times. Jesus said, "I tell you, not 7 times, but 77 times." That's a lot of forgiving. But Jesus didn't mean we should keep track of how many times people wrong us. So to help the disciples understand, Jesus shared a parable with them. A parable is a story that Jesus used to teach something important. You may have heard of the parable of the lost sheep or the parable of the prodigal son. Jesus told those stories to help us understand God and follow him better. This parable was about a servant who owed a king 10,000 bags of gold. That's a lot of money. It would be like billions of dollars today, and it would take a long time to pay it back. When you owe something to someone, it's called a debt. And this servant had a large debt to the king. Since this servant couldn't pay the money back, the king ordered him to sell everything he owned, including his entire family, so that he could pay. The servant fell on his knees and begged the king for more time. He promised to pay it all back, but instead of making the servant pay him back, the king forgave his debt
He let the servant go without paying a single cent. That means he didn't owe the king anymore. Right away, this same servant left and went to find a man who owed him some money, much less than what he owed the king. The servant saw the man who owed him money and demanded he pay his debt. But this man didn't have the money to pay. He begged for more time, promised he would pay it back. But instead of forgiving the man, like the king had done for him, the servant imprisoned him until he could pay. When the king discovered that the servant whose debt he had forgiven had not forgiven the debt of someone else, he was furious. He called in the servant and said, "I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" Then the king had the servant thrown in jail until he could pay back everything he owed. Just like the servant had done for the man who owed him money, Jesus told the disciples that God is like the king in this parable. Just like the king forgave the servant's debt, God forgives us too, no matter how many times we sin. And because God forgives us, God expects us to forgive others. Seperti kamu, kan sudah diampuni raja dengan penghapusan hutangmu yang sangat besar. Jadi haruslah kamu mengampuni orang yang berhutang kepadamu. Apalagi ini tuh lebih sedikit dibandingkan hutangmu itu. Sama juga dengan Petrus. Tuhan Yesus mengajarkan kepadanya bahwa dirinya telah diampuni dari segala dosanya. Maka seharusnya ia juga mengampuni orang lain tanpa batas. Bukan 7 kali saja, tetapi 70 kali 7 kali. Yang artinya mengampuni tanpa ada batasnya. Sama untuk kita semua juga. Karena Allah telah mengampuni kamu, saya, maka kamu juga harus mengampuni orang lain juga. Oh, jadi buat aku juga ya? Walaupun teman aku sering banget bikin aku kesel, tapi aku harus tetap memaafkannya. Karena Tuhan juga sudah mengampuni segala kesalahan dan dosaku ya Kak. Betul sekali. Dosa Kareti, dosa Quina, dosa papa dan mama, dan dosa semua orang yang telah Allah ampuni. Karena Tuhan Yesus menanggungnya di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Sehingga kita dibebaskan dari hukuman kekal yang diakibatkan dari dosa yang kita lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni semua dosaku. Sehingga aku dimaafkan dari segala kesalahanku. Kalau Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, adik-adik, maka Tuhan juga ingin kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Coba ya, bacakan di dalam Matius 6 ayat 14. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Yuk adik-adik kita belajar mengampuni. Adik-adik bisa memulainya dengan mengampuni diri sendiri atas pilihan yang tidak bijaksana yang mungkin kamu buat. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengampuni kamu. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahan dan dosaku. Dan sekarang hidup lebih damai bersama Tuhan. Bila saat ini adik-adik merasa marah dan sakit hati pada orang yang telah menyakiti hatimu, yuk belajarlah mengampuni. Katakan pada Tuhan, aku mau mengampuni mereka yang bersalah kepadaku.
Sehingga kamu akan dipulihkan dari hubungan yang rusak. Ya, aku mau berdoa juga untuk bisa mengasihi orang yang membuatku kesal dan marah karena aku sering diejek oleh temanku. Nanti saat aku bertemu dengannya, aku mau bermain lagi seperti dulu. Kakak percaya saat adik-adik bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kamu pun akan diampuni. Baik itu oleh saudaramu, temanmu, atau orang lain. Friendship. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Di dalam Kolose 3 ayat 13b, kita akan diingatkan untuk mengampuni. Sama seperti Tuhan mengampuni kita. Yuk kita belajar lagu ayatnya ya. Let's sing it! Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13b. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Bagi adik-adik yang ingin dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus, katakan bersama saya dalam doa ini. Tuhan Yesus, aku orang yang berdosa. Aku mohon ya Tuhan, ampunilah dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Sekarang Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku juga mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku, seperti Engkau mengampuni aku. Aku pun mau mengampuni ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow, Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Jadi kita pun harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Itulah forgiveness, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekarang ayo klik like, subscribe, share ibadah online Starkid dulu ya. Klik. Ibadah onsite pasti lebih seru loh. Kita bisa bertemu teman-teman, main games, dan memuji Tuhan dengan sangat seru. Datang ya, coba cari informasi alamat, tempat, dan jam ibadah tersedia di website Fajar Pengharapan. Teman-teman, ayo join Kesan Anak Connect. Setiap hari Sabtu, jam 10 pagi, 2 minggu sekali. Di Jalan Pasir Koja, 58 secara onsite. Aku juga sering datang, seru loh. Mari kita memberi kepada Allah dengan memberi persembahan dengan sukacita. Seluruh uang persembahan ini akan digunakan untuk mengembangkan ibadah online dan ibadah onsite di gereja kita. Mintalah
bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. Teman-teman, ayo hadir ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah. Ibadah secara onsite semua dilakukan di gedung GKPB Fajar Pengharapan di Jalan Pasir Koja 58, Bandung. Jumat Agung 18 April dan Paskah Minggu 20 April. Hadirlah sesuai jam yang sudah ditentukan. Papa mama akan beribadah di lantai 4 dan teman-teman di lantai 2 dan 3. It's Quiz time. Tulis satu pengalaman tentang mengampuni teman. Misalnya, aku mengampuni teman yang merusak mainanku dan yang lainnya. Tuliskan jawaban, lalu kirimkan melalui nomor hotline ini dengan alamat rumahmu ya, supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumah. Yes, good. Teman-teman sudah mengikuti ibadah online sampai selesai. Tetap semangat ya, dan tunggu kami minggu depan. See you!